Kemudian kandungan yang ketiga dari ayat ini, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kamu bertutur kata dengan tutur kata yang benar lagi tegas. Kenapa ayat ini ditutup dengan kalimat wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah kamu dengan tutur kata yang benar lagi tegas? Karena di pangkal ayat berbicara tentang kekhawatiran lahirnya generasi yang lemah. Kalau generasi yang lemah yang kita tinggalkan, maka mereka tidak akan pernah bisa bertutur kata dengan tutur kata yang benar lagi tegas. Yang bisa bertutur kata benar lagi tegas itu kalau mereka adalah generasi yang kuat, sebab merekalah decision makernya, merekalah pembuat kebijakan-kebijakannya. Tapi kalau mereka hanya menjadi objek dari kebijakan-kebijakan orang lain, maka tidak akan mungkin dia bisa berkata benar dan tegas atas kebenaran itu. Yang namanya orang diatur orang, susah bagi dia untuk menyampaikan kebenaran dengan tegas dan lugas sebagaimana apa adanya. Tapi kalau dia yang mengatur orang, maka dia akan dengan mudah secara lugas dan tegas dia bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran yang diyakininya itu. Jadi konsepsi pertama Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita berbicara dengan pembicaraan yang benar dan tegas dengan kebenaran yang kita sampaikan itu. Dan persiapkan generasi untuk bisa menjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengajarkan kita agar dalam bertutur kata kita menggunakan pola qaulan layyinan. Qaulan layyinan ini artinya bertutur kata dengan lemah lembut. Tidak boleh kasar, tidak boleh tutur kata kita itu melukai perasaan orang. Biasakan diri kita bertutur kata dengan lemah lembut. Hindari tutur kata kita itu yang sifatnya bisa melukai hati dan perasaan orang. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 44. Di dalam surat Toha ayat 44 itu Allah berfirman, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Faqula, maka bertutur katalah kamu berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Lahu, baginya Fir'aun, qaulan layyinan, dengan tutur kata yang lemah lembut. La'allahu, mudah-mudahan dia Fir'aun, yatazakkaru, menjadi ingat, aw yakhsha, atau menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun
orang yang mau kita nasihati itu orang jahat, maka tetap kita harus menggunakan tutur kata yang lemah lembut kepadanya. Meskipun Fir'aun itu tagha, melampaui batas, tapi Allah memberikan bimbingan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kepada Nabi Harun alaihi salam agar pada saat mereka berdua berbicara menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, kebenaran itu disampaikan dengan tutur kata yang lemah lembut. Karena biar bagaimanapun Fir'aun itu penguasa, orang terhormat di masyarakatnya. Jadi ada etika dalam menasihati pemimpin. Sejahat apapun seorang pemimpin seperti Fir'aun itu, maka tetap ada adab dalam kita menyampaikan nasihat kepada pemimpin. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dan menasihati Fir'aun dengan qaulan layyinan, dengan tutur kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang lemah lembut, orang yang diingatkan itu akan menjadi ingat. Orang yang diingatkan itu akan timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tutur kata kedua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bertutur kata dengan qaulan layyinan, tutur kata yang lemah lembut. Kemudian yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita tentang qaulan ma'rufan. Tentang qaulan ma'rufan. Tentang tutur kata yang baik. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 8. Wa iza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Jadi Allah mengajarkan kepada kita melalui surat An-Nisa ayat 8 ini, wa iza hadara al-qismah, apabila dalam pembagian harta warisan itu ikut hadir ulul qurba, kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berilah mereka dari harta warisan yang dibagi itu ala kadarnya. Wa qulu lahum, dan katakanlah kepada mereka, dan bertutur katalah kamu sekalian kepada mereka qaulam ma'rufa, dengan tutur kata yang ma'ruf, yang baik.
Surat An-Nisa ayat 8 ini pertama mengandung ketentuan hukum tentang pembagian harta warisan. Yang kedua, kalau harta warisan itu dibagi lalu ada karib kerabat yang bukan ahli waris ikut hadir, ada anak-anak yatim yang ikut hadir, ada orang-orang miskin yang ikut hadir, farzuquhum minhu, maka berilah mereka dari harta warisan itu sekedarnya. Jadi bersedekahlah dengan harta warisan itu. Kemudian yang kedua, melalui ayat ini Allah mengajarkan kepada kita, pada saat warisan sudah dibagi lalu kita menyedekahkannya ala kadarnya kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, maka bertutur katalah kepada mereka dengan tutur kata yang baik. Qaulan ma'rufa, tutur kata yang baik. Jangan sakiti hati mereka karena kita sudah memberikan sedekah pada mereka. Sebab berbuat baik itu harus dengan cara-cara yang baik. Kalau kita bersedekah, kemudian sedekah kita itu kita ikuti dengan umpatan, dengan cacian, dengan olok-olok, maka sedekah kita itu tidak ada artinya. Makanya Allah mengingatkan, kalau kita memberi sesuatu kepada orang, bertutur katalah yang baik kepada orang itu. Jangan mentang-mentang karena dia sudah kita beri, lalu kita mengucapkan kata-kata yang bisa melukai perasaannya, mengucapkan kata-kata yang bisa menjatuhkan air mukanya, mengucapkan kata-kata yang bisa dia kehilangan kemuliaannya. Jadi meskipun kita sudah bersedekah kepada mereka, tetap bertutur katalah dengan tutur kata yang baik kepada mereka, supaya sedekah kita itu menjadi barokah, menjadi amal soleh yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan di seberang kematian sampai dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Jadi kata dalam bertutur yang ketiga yang diajarkan oleh Allah adalah qaulam ma'rufa. Bertutur katalah dengan tutur kata yang baik.